satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang cinta kepada kita umatnya dunia akhirat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang banget po sama kita. Detik-detik beliau mau wafat, Bang, Rasulullah mau wafat, datang Jibril tuh, Jibril datang nyamperin ke Rasulullah. Apa yang diucapkan Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah. Nyawahmu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Pintu surga telah dibuka, pintu neraka ditutup, semuanya untuk kedatangan menyambut ruhmu yang mulia, hai Muhammad. Terus apalagi jaminan? Apa kata Allah? Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan, kata Allah, surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu duluan masuk. Enggak bangga Rasulullah? Ya Rob, itu buat saya, umat saya nasibnya bagaimana? Umatmu dijamin lain lagi. Apa kata Allah? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Umat yang dipikirin. Detik-detik mau wafat keluar, apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Ummati, ummati. Bangun Rasulullah dari kubur, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril, ini hari apa? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua, kiamat ini Muhammad. Kaget Rasulullah. Kiamat Jibril? Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana Jibril? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita orang Meruya Selatan. Alhamdulillah. Enak ya Rob di surga. Tapi kenapa enak di surga, muka bengong begitu murung, kok rasanya nggak betah kayaknya? Nggak betah. Kenapa saya di sini nggak betah ya Rob? Satu ya Rob, saya kepikiran umat saya, nasibnya bagaimana umat saya ya Rob? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Di mana umat saya ya Rob? Di mana umat saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile Elbayan. Oke, semoga berkah. Dan kita ucapkan selamat datang juga kepada penceramah kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Nur Fadilah, atau yang biasa kita kenal dengan Ustadz Tile. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu, dan bisa mensyiarkan agama-agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, marilah sama-sama kita pasang hati kita pasang telinga kita tanamkan dalam hati kita ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah atau Al-Ustadz Tile. Kepadanya al-waqt fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, cek 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 cek. Halo 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 cek cek. Halo, tes satu. Ngebrek begini Bang, ngebrek. Yaitu Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Ustadz Haji Ma'arif, Ketua LMK Bapak Haji Taufik, Ketua RW 04 Meruya Selatan Bapak Haji Rohmat, Ketua RT 07 Meruya Selatan Bapak Haji Saroji, Lurah Meruya Selatan Bapak Haji Gupri Fatsani,
Sekel Meruya Selatan Bapak Haji Tubagus Rafiuddin, dan Bapak Kapolsek Kembangan Bapak Komandan Billy, sesepuh kita, orang tua kita Bapak Haji Rohidi, Bapak Haji Yaman, Bapak Haji Markasan, Bapak Haji Muhammad Nur, guru kami Ustadz Haji Syarifuddin, Ustadz Haji Masar, Ketua Panitia Al-Mukarram Ustadz Haji Nawawi, dan Bapak Sekel Meruya Selatan udah, Kapolsek Bapak Billy Ibdu Abdurrahman, Wakil Kapolsek. Dah segitu doang, nggak ada lagi catatannya. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan takzim saya, para ibu bapak hadirin, rekan-rekan jamaah, rekan-rekan remaja, para ibu bapak hadirin yang insya Allah kumpul dan hadir kita di masjid yang mulia ini, Masjid Jami At-Taqwa, dalam rangka pelaksanaan kegiatan hidup bermasyarakat mencontoh kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tuh baca diri. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita dalam rangka pelaksanaan kegiatan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Hadir kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Para ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, seminggu yang lalu saya dapat telepon dari salah satu panitia yang ada di Masjid Jami At-Taqwa. Dia mengaku bahwa acara malam ini batal. Maka setelah datang panitia konfirmasi ke rumah, ternyata tidak batal. Maka karena dibatalin, saya menerima jadwal di tempat yang lain. Malam ini mau ke Rajeg. Jadi mohon maaf banget, saya nggak biasa acara 2. Satu malam satu, seharusnya saya di sini doang. Karena dibatalkan, ada yang membatalkan, entah itu panitia apa bukan, yang jelas dari Masjid At-Taqwa. Jadi saya malam ini 2 acara jadinya ibu. Makanya saya habis mahadul qiyam tadi langsung minta naik duluan, mau ngejar acara ke Rajeg, Tangerang Kabupaten. Ya, jadi saya di sini nggak lama-lama, 5 menit aja. Bu, malam ini kita hadir maulid karena cinta menabi, betul? Rasulullah adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apaan aja nemu di Rasulullah. Maka Rasulullah itu jadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Orang beri contoh mah gampang. Bapak ibu ayo sama-sama kita gotong royong bersihin got, gampang nyuruh, iya bu. Tapi Rasulullah nggak pakai merintah, langsung beliau menyontohkan diri. Maka beliau disebut uswatun hasanah. Mau nyontoh apa aja nemu. Ayo dah kita hitung-hitung. Ustadz, saya ini kan pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya mau balik, Rasulullah dakwah. Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Pak Ustadz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Mau nyontoh apa aja nemu. Maka Rasulullah dijulukin basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarangan manusia, manusiawinya sama dah po sama kita, sama dah sama kita, sama dah. Manusiawinya sama. Mana buktinya? Rasulullah beludah, kita juga beludah. Cuma kualitas ludahnya yang beda. Ludah Nabi jadi obat. Ludah kita, rasain diri dah. Iya po, iya po.
Mana buktinya Nabi ludahnya jadi obat? Ada ceritanya, po. Ini cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia. Ini di sini doang saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya, po. Waktu Rasulullah mau hijrah kan rumahnya dikepung, po. Di pagar betis rumah Rasulullah sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Saat itu Rasulullah di dalam rumah bertiga. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, gantiin tempat tidur gue ya. Ini kalau bahasa kita, yang dicari, yang diincer kamar gue, kata Rasul. Kenapa? Karena target utama yang mau dibunuh aku. Gantiin tempat tidurku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Anak muda soleh mah jawabannya begitu. Kalau anak muda sekarang enggak dah. Ali, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu jangan saya ya Rasul, karena ada Abu Bakar yang tuaan. Tuh kalau bahasa bocah sekarang. Rasulullah gantiin tempat tidur, Rasulullah digantiin tempat tidurnya Sayyidina Ali. Rasulullah berangkatlah hijrah, bu, lewat pintu belakang rumah Rasul ditemani Sayyidina Abu Bakar. Ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Dipepet terus sampai kilometer 50. Belum ada waktu itu tambahan doang. Rasulullah saking dipepetnya mampirlah di rest area. Rest area lagi belum ada. Rest area namanya Gua Thur. Nabi masuk ke Gua Thur, pas mau masuk diberhentiin nama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu dong. Kenapa Abu Bakar? Saya duluan. Kenapa duluan? Saya mau bersihin. Takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener, po, bersih-bersih. Abu Bakar masuk duluan ke gua, bersih, coker-coker, sapu-sapu, korek-korek. Tangannya diatup kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kala jengking Arab. Beda, po, sama kala jengking meruya. Arab. Apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diem, bengong, mukanya pucat. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak, saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih. Tapi muka ada galau begitu. Ngapa? Bete, boring, gabut, apa sedikit galau? Enggak ya Rasul, saya enggak galau. Ngapa muka pucat begitu? Tangan. Ngapa tangan? Dihantup kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Like, share, and subscribe. Ngomong. Saya malu ngomong, takut Rasulullah kecewa, takut Rasulullah mengganggu pikiran. Sini, jangan pakai kagak ngomong. Tangan Rasulullah diambil oleh tangan Sayyidina Abu Bakar, diambil Rasulullah, dibacain bismillah, ibu, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Pemikiran bengkak balik kok. Basyarun lakal basyari. Manusiawinya sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan bang, sama. Cuma keringetnya kualitasnya beda. Keringet Nabi bau minyak kasturi. Keringet kita, rasain diri dah, Pok. Makanya Rasulullah julukannya apa? Ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita ibu, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri Rasulullah, bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana kan keringetan tuh, dielapin nama Siti Aisyah. Habis dielap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul,
Sini bang, minyak misik bang, sini bang. Rasain bawa perengus bu. Beda kualitas, bu. Maka Rasulullah bicara akhlak ada di Rasulullah, enggak nemuin akhlaknya yang mulia di mana kita baca, padahal sering kita baca di rawi. Rawi itu artinya sejarah, bu. Yang kita baca tadi itu maulid itu sejarah daripada perjalanan Rasulullah. Di dalam Maulid Barzanji, Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip kemuliaan akhlak Rasulullah, diantaranya Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Tahu nggak tawadu? Tahu warna duit. Rasulullah orangnya sangat pemalu, malu banget bang orangnya. Mana buktinya pemalu? Pernah satu hari Rasulullah lagi dandanin Ka'bah, Ka'bah rusak, naik ke atas, Rasulullah ke atas Ka'bah, itu angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya ibu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kok malu, tibang betis. Kita sekarang urat malu udah pada putus, dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu. Sore-sore naik motor Mio pakai celana wahai bu, pek. Kirain knalpot racing, kulit ketiup angin, najong bener dah. Ya Allah po, pakai legging, makanya legging, pakai legging tuh, saya pakai legging tuh, legging pakai legging, ini legging emak saya pakai, makanya depan kendor belakang kendor. Po, ya Allah, Nabi betisnya kelihatan malu bang, luar biasa. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong. Pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, nggak pernah sombong. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah dijulukin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, kagak sombong. Kita pangkat baru tibang jadi bini RT, belagu banget. Itu lagi kelempengan aja po, lagi kelempengan. Bukan RT sini, bukan. Di sono po, di laut. Itu lagi kelempengan aja po, mohon maaf. Di sono. Jauh, di luar negeri. Luarnya lagi dah, luar negeri, luarnya lagi. Ya Allah, pangkat kita baru kaya dikit aja udah sombong, bener po. Mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah, kuntilanak, bener po. Nabi pangkat tinggi nggak sombong bang, pangkatnya tinggi enggak sombong, malah rendah hati, tawadu. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak pernah marah. Baru dikatain, diludahin. Nabi bang diludahin. Ya Allah, Nabi diludahin. Nabi pernah satu hari mau sholat ke masjid kan diludahin po. Kita tahu ceritanya itu kan, dari depan pinggir atas masjid tuh diludahin. Nabi ngelihat ke atas, ya Allah diludahin. Apa yang beliau lakukan? Senyum. Apa? Ya Allah, alhamdulillah diludahin. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi, nggak marah. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, tetap Rasulullah nggak berubah, senyum terhadap orang yang ludahin. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih? Saya lewat sini biasanya udah ada langganan ini. Kok langganan saya nggak ada? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin po, meriang gigil. Buru-buru Rasulullah pulang. Ayang beb, ada apa? Ada makanan nggak? Buat apa bang? Nih Siti Aisyah, buat nengokin orang yang sakit. Masya Allah po, padahal yang sakit yang ludahin. Datang ke rumah yang ludahin, yang lagi sakit po, di atas balai lagi kekurub, lagi ngerintih aja.
Habis vaksin kali. Nggak ASEAN kena Sinovac. Rasulullah memberi salam, assalamualaikum. Siapa di luar? Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget, po, ya Allah, Nabi masuk, yang sakit langsung duduk di hadapan Rasulullah dan berkata apa yang diucapin, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal temanku banyak, tapi nggak ada yang jengukin aku sakit. Kamu lebih dulu jengukin saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Po, agak nemu yang begitu dah. Kita ceramah nggak dikasih air aja purik, apalagi pakai diludahin. Dijengukin lagi, akhlaknya begitu mulia. Satu hari lagi jalan-jalan, po, beliau berduaan dengan Siti Aisyah, lagi weekend, berdua lagi mesra jalan. Tiba-tiba orang kafir songong banget, beri salam. Beri salamnya beda. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain ibu, asyammu alaika, syammun. Asyammu alaika, syamun artinya racun bang. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, po, Nabi dikata mampus bang. Siapa yang kagak mau kesel? Nabi memang gak marah, yang marah Siti Aisyah. Kesel suaminya dikata begitu, dibalikin sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa la'natullahi wa azabuh, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja tuh. Perempuan begitu tuh, nggak dikasih satu mulangin tiga. Nabi langsung pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, Humairah tenang sayang, tenang ayam beb, tenang tenang tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika, asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh begitu artinya. Memang bakalan mati, bener po? Enggak ngelawan, masya Allah bang, kagak nemu yang model begini akhlaknya. Itu baru dikatain, diludahin. Lagi ceramah di Taif. Taif itu daerah yang ada di kota Mekah ibu. Kalau dari kota Haram itu kita naik bus menuju ke Taif itu sekitar 1 jam lebih. Taif itu daerah yang hijau, cakep, banyak sayur mayur sono. Rasulullah dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu. Lagi ceramah ditimpukin batu bang, berdarah jidat Rasulullah, keningnya berdarah, masya Allah. Rasulullah marah, enggak, berdumur darah, jidat berdarah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril bang. Ya Allah, jenderalnya malaikat marah. Jibril marah banget, Nabi digituin, datang buru-buru nyamperin Rasulullah tuh Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, sombong amat dikasih tawaran. Jangan Jibril, jangan, sabar, saya dakwah jangka panjang kok. Kalau ini yang saya ceramain emak bapaknya nggak ada yang beriman, saya nungguin anaknya, siapa tahu anaknya nanti beriman. Jibril tambah kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, kalau bapaknya nyolong anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Kalau bapaknya kafir, anaknya pasti kafir juga. Tibanin aja. Jangan Jibril, jangan ya, jangan. Kalau emang anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya nanti beriman. Masya Allah bang, nggak nemu. Terus mau kamu apa? Gue udah ngasih tawaran ini.
Saya mau doain Jibril, ya Allah ibu bapak didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk dan hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak paham. Masya Allah po, ditimpukin berdarah didoain yang nimpukin. Kalau model saya begitu lain urusan. Umpama tile ceramah ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya, wow. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, tile, umpama ini umpama, tile ada apa Jibril, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Lah kata saya, sikat Jibril, sikat, mampusin aja semua udah. Itu kalau saya. Ya Allah Bu, begitu mulia akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau disebut kana khuluquhul Quran. Siti Aisyah ditanya, ya Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Luar biasa. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, ditimpukin, diomongin, dikatain, dijegal, diapain aja, nggak marah. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Apalagi kemuliaannya Rasulullah. Tulis lagi tuh bacaannya di rawi di belakang. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po demen sama fakir miskin. Saking cintanya sama fakir miskin, Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi po. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empo abang baca doa begitu? Enggak pakai doa begitu, emang udah turunan kita. Ngaku aja udah langkong miskin, bapak miskin. Nah, kita ya keblaksak bisa. Pakai berdoa, ya Allah miskinin saya lah. Nggak dapet raskin. Bu, Masya Allah Nabi demen sama orang miskin. Ahlan wa sahlan guru kita. Ya kasih jalan guru. Airnya, buah-buahannya warin kali. Kalau ada. Bu, guru izin ya latihan pidato buat besok masuk aksi Indosiar. Bu, terus Nabi demen sama orang miskin bang, sampai-sampai Rasulullah apa bilang, idza da'athul miskina ajaba. Rasulullah bilang kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kadang-kadang terbalik kita, giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Ngaku aja udah. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk. Kelamaan orang kaya. Giliran yang mati yang miskin tahlil 30 biji kelar. La kelar ya. Dipikir beseknya telur ayam negeri mah bihun. Maka jangan sia-siain orang miskin. Doanya orang miskin dikabul, diijabah oleh Allah. Jeritan orang-orang yang susah, jeritan orang-orang fakir miskin, apalagi jeritan orang-orang yang terzolimi langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya yakin doa teman-teman kita, saudara kita di kampung Melayu di sono, di Batam yang lagi sekarang diusir-usirin, saya yakin doanya tuh kabul, diijabah. Orang 200-an tahun tinggal di situ, main usir-usir aja, enak aja. Ngomong dulu dong, jangan main usir-usir aja. Iya po, jangan begitu dong. Emang gak bisa diajak ngomong? Ngomong dulu.
Kan 200-an tahun di sini. Jangan kepentingan oligarki kita diusir. Entar juga lama-lama kok diusir kali. Ya Pok. Makanya jangan begitu dong. Iya. Mana guru? Ini repot banget dari tadi Ustaz. Itu di tas amplop. Panitia. Bu, Nabi demen sama orang miskin. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa yamshi ma'al armalah. Ini adab bang. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Biar aja Mpok. Belum kelar ngomong janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang. Kok di belakang? Bukan berarti mau ngeliat bokongnya, bukan. Lah nenek-nenek apa yang mau dilihat? Rasulullah jalan di belakang ngiringin janda-janda tua, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan, langsung ditolongin sama Nabi. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain. Lu jarang jalan bareng sama aki-aki. Aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet batak aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung dia kagak tahu. Adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang cinta kepada kita umatnya dunia akhirat. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sayang banget po sama kita. Nabi sayang banget. Kalau cerita Nabi sayang sama kita, Masya Allah, detik-detik beliau mau wafat bang, Rasulullah mau wafat, datang Jibril tuh, Jibril datang nyamperin ke Rasulullah. Apa yang diucapkan Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah, nyawahmu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Pintu surga telah dibuka, pintu neraka ditutup, semuanya untuk kedatangan menyambut ruhmu yang mulia, hai Muhammad. Terus apalagi jaminan? Apa kata Allah? Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan, kata Allah, surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu duluan masuk. Enggak bangga Rasulullah? Ya Rob, itu buat saya, umat saya nasibnya bagaimana? Umatmu dijamin lain lagi. Apa kata Allah? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Luar biasa bang perjuangan Nabi, enggak egois jaminannya. Umat yang dipikirin. Detik-detik mau wafat keluar, apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Ummati, ummati. Kalau kita kan lain po, mau sekarat, mau mati, anak kita kumpulin. Mad, sin, roh, ji. Ada lo yang bontot suruh kemari, kumpulin. Romannya baba udah nggak kuat, bawa penyakit sini. Baba mau ngomong sama lo yang tua sini, dekat kuping baba ini, dekat mulut baba, gua mau ngomong sama lo. Kalau baba udah nggak ada umur, lo mau saudara biar akur. Itu tanah pinggir jalan lo jangan jual. Mengapa mak punya Cina? Wah, digrebek. Ya Allah po, kita mau mati banda yang kita pikirin, masih kita pikirin harta benda. Rasulullah yang mau meninggal dunia yang dicari kita umatnya. Di dunia sayangnya begitu, di akhirat dibuktiin lagi. Nih buktinya bang nih. Mana buktinya? Dalam riwayat dijelaskan bu. Kalau kita baca dalam kitab ada. Nanti bu, nanti. Entah kapan, mudah-mudahan kita enggak ngalamin kiamat. Nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur sehancur-hancurnya, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Enggak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian. Tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma.
Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Kagak ada yang nongol bang, rebah semua. Lah kiamat, siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Ini kan cerita kiamat, jangan baper. Ini kiamat nih. Nggak ada yang bangun, rebah semua. Rebah. Allah nyombong di situ bang. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong. Udah pantas banget bu. Nggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Malaikat duluan dihidupin. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang. Diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Bagian konsumsi siapa? Bagian ngamplopin guru-guru kiai-kiai siapa? Kiamat pun panitia. Diatur sama Allah bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga Ridwan. Buat apa ya Rob? Dan buat siapa? Siapin itu buat hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, nggak pernah pelit, nggak pernah medit, nggak pernah koret, nggak pernah berbuat amal jelek. Orang yang begitu sering berbuat amal soleh. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente malaikat Malik, tugasnya siapin neraka. Nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib takut, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil? Karena dicekekin mulu tiap malam sama dia. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik dilawan. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Buruan, buruan. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, hancur. Jibril sama Mikail nurut aja di perintah Allah. Di tengah jalan aja kebingungan berdua. Ya kongko. Kata malaikat Jibril, Mikail bilang, apa Bril? Lo tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini. Udah rata begini bagaimana nyarinya? Jangankan nyari kuburan, nyari meruya aja nggak nemu. Terus bagaimana urusan? Lu coba cek di Google Map. Rata semua. Rata. Terus bagaimana urusan kita ini? Suruh nyari kuburan Nabi. Sujudnya. Sujud kemana? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud ibu. Dengan izin Allah bu, terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah kuburnya terbuka. Bangun Rasulullah dari kubur. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Ini hari apa? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua kiamat ini Muhammad. Kaget Rasulullah. Kiamat Jibril? Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin bu. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih ya. Itu tambahan doang.
Benar ini Jibril kiamat, benar Muhammad. Yang keluar dari mulut Rasulullah apa Ibu? Jibril. Kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana Jibril? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita orang Meruya Selatan. Alhamdulillah. Umat yang dicari po. Kata malaikat Jibril, umat lo kayaknya masih rebah. Gue kagak tahu juntrungannya gue tugas gue bangunin doang ini dari kuburan. Udah nyok ikut aja nyok. Kemana Jibril? Ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah ayo berangkat kemon. Akhirnya Rasulullah diajak ke surga. Malaikat Jibril ngajak Mikail, Masya Allah, OTW ke surga. Naik Grab. Grabnya namanya Burok. Sesuai aplikasi. Sampailah Rasulullah ibu bapak di dalam surga. Di dalam surga Rasulullah senang? Enggak. Rasulullah bengong, mukanya murung, galau, bingung aja. Kan yang punya surga enggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rabb. Enggak betah di surga? Betah ya Rabb, betah saya di sini. Kurang fasilitas? Cukup, sudah dapat susu, air bening sama tisu, larutan cap kaki 3, membantu meredahkan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Ini mah di sini ya. Saya udah enak ya Rob di surga. Tapi kenapa enak di surga, muka bengong begitu, murung, kok rasanya nggak betah kayaknya, nggak betah. Kenapa saya di sini nggak betah ya Rob? Satu ya Rob, saya kepikiran umat saya, nasibnya bagaimana umat saya ya Rob? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Di mana umat saya ya Rob? Di mana umat saya? Rasulullah. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob, izinkan hambamu keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Masya Allah ibu, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begini po, ada pemimpin model begini. Ya, udah masuk DPR mah lupa. Boro-boro ingat sama kita, ingat 5 tahun sekali. Padahal kita yang dukung. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Udah diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tapi kan diinjak di bawah, enggak sembarangan diinjak. Ngomong hatinya, biarin, enggak ngapa-ngapa gua lu injak, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat apa? Ingat hadiah banyak itu bawa turun, kita pecah rame-rame. Kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garis dewek. Kesel buat kita. Bis semuanya panci-panci dia makan, dia kerepus semua. Bis duit rakyat, bensin dia minum, solar dia minum, aspal dimakan, kabel telepon dimakan, bansos diembat, sial diangkat. Jadi kesono-sono ya. Ini ceramah kalau lapar emang begini po. Jadi ngaco ngomongnya. Rasulullah udah di dalam sorga, Rasulullah udah di dalam sorga, keluar, baru dah kita dihidupin oleh Allah. Tadi kan malaikat tuh yang dibangkitin, sekarang yang dihidupkan manusia seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat, dibangkitin, hari kebangkitan tiba, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi laki nggak kenal bini, masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan,
Kita kehausan, kelaparan, matahari sejengkal di kepala kita Pak, sejengkal Pok, matahari di pala, panas udah pasti, aus udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, kagak nemu, galon isi ulang kagak ada. Tapi jangan kecil hati, jangan pesimis. Orang yang rajin sholawat, cinta menabi, sering hadir ke majelis maulid, disediain oleh Allah. Jangan khawatir, apa yang Allah sediain? Hauduka sofilmu, sebut nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin dia Pok, di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak yang nolongin. Na'udzubillah min. Makanya lagi susah kita minta pertolongan. Kemana kita minta pertolongan? Ngadep rame-rame rombongan Guari Masjid At-Taqwa, ngadep bawa bendera ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, Adam engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami lagi pada kesusahan, tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa di sorga dulu, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu Bang, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Kita dosa banyak pengen masuk, karena agak nyeklek urusan. Dosanya satu karena dirayu-rayu sama iblis. Kuat Nabi Adam, yang nggak kuat bininya Ibu Hawa. Akhirnya iblis ngerayu Ibu Hawa, Hawa lu rayu laki lu no. Biasanya kalau laki-laki kena godaan perempuan rada teklok, udah buruan lu goda sono no. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan berdua lu bakal kekal di sorga selama-lamanya. Rayu. Namanya perempuan kena godaan, akhirnya mau dah dirayu lakinya. Ayang beb, mam tayang, mam. Tuapin ya teng, tuapin. Akhirnya kerayu-rayu tuh laki, biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena godaan perempuan teklok udah kita Bang, ukuran apalagi perempuan sekarang, waduh. Akhirnya kemakan itu buah khuldi sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Itu sejarahnya laki-laki ada jendolan di leher, itu karena Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di leher. Ibu kalau nggak percaya pulang ntar nih, pegang leher laki empok, pegang aja gitu, tanya pelan-pelan, bisikin, Bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyangkut di dada, alhamdulillah. Tuh, untung nyangkut di dada Pok. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta tetein, angkat dengkul. Mimi tayang Mimi ya, Mimi lo ribet Pok. Empok bersyukur nyangkut di dada. Ya abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja. Tanya pelan-pelan, Neng ini buah khuldi Neng? Bukan Bang, ini paya Arab. Hehehe. Tawa aja Pok. Mikirin utang nggak kelar-kelar, tawa aja udah. Mau ngapain lagi udah. Tawa aja tawa. Mikirin laki mah kagak pulang-pulang, antepin aja udah. Yang penting tawa aja Pok. Mikirin laki biar supaya putih, ya emang laki hitam dipikirin supaya putih. Pakai didoain, ya Allah putihkan suami saya. Wah, agak bakalan. Biarin Pok, hitam-hitam yang penting kan keras. Keras kemauannya. Ih pikiran udah kesana. Ya Allah, Nabi Adam gak sanggup nolongin Bu. Jangan nama gua gak sanggup nolongin. Coba datang ke Nabi Nuh, Nuh bisa kali nolongin. Dia mau orang Jawara dia.
ngadep rame-rame ke Nabi Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh, nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mah gua ada, gua juga ribet ini. Urusan tanggung jawab di hadapan Allah, gara-gara ngurusin anak satu tuh si Kanan kagak mau diurusin tuh bocah, gua ajak naik getek ya kagak mau. Jamuan kelebuk ngikutin orang kafir. Coba datang sama Ibrahim, Ibrahim bisa nolongin. Ibrahim mah Khalilullah, dia kekasihnya Allah, bakali bisa nolongin. Rame-rame ngadep lagi kita ke Nabi Ibrahim, Ibrahim tolongin Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan nama gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bang, nangis di hadapan Allah. Nah, model kayak kita mah bohong saban hari jadi lalab, kagak nangis-nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat. Diteprok tangan lagi. Dia kira burung dara kali saya komandan ini. Ya Allah po, Nabi Ibrahim nggak sanggup nolongin Nabi Ibrahim. Masya Allah, kata Nabi Ibrahim, jangan mau gua, lempengan ini gua nggak sanggup nolongin. Datang aja ke Nabi Isa. Isa bisa dia kali, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin ini operan dari Nabi Ibrahim, suruh kemari saya. Minta tolongin. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Isa, jangan sama gua Nabi paling miskin. Gue bapak kagak punya, gue bini gak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa gak punya bapak, gak punya bini, makanya gak kawin Nabi Isa bang. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin lagi. Tuh pastor gak kawin ikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya. Lah punya perabotan gak dipakai. Masya Allah, satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah bu sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat, hai Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu. Rasulullah angkat kepalanya. Apa kata Rasul? Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Saya nggak tegang lihat umat saya. Rasulullah dapat izin, langsung Rasulullah manggil-manggil, ummati ana laha, ummati ta'ali, umatku kesini, kemari sayang. Ya Allah po, Nabi manggil-manggil kita, ummati ana laha. Itu gaya orang manggil, biar kebayang itu, kita kebayang kayak dipanggil ummati ana laha. Itu gaya orang manggil. Kalau lurus aja ngeresep ummati ana laha, ummati ta'ali, gak kurang resep. Itu gaya memanggil. Alhamdulillah dipanggil kita semua. Cuma enggak sembarangan orang. Lah, ada tandanya yang dipanggil Nabi di hari kiamat lah. Ada mereknya. Mereknya bukan gambar bendera partai, bukan. Mereknya apa? Mereknya Rasul sendiri yang ngomong. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu. Sering wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bercahaya di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering wudhu. Maka ini malam maulid
sukses berhasil, kelar maulid, besok sholat subuhnya, ntar sholat subuhnya penuh ini masjid. Masjid At-Taqwa gede luas halamannya. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan diomongin. Orang baru doyan bang, antepin. Jangan diaru-aruin, tumben lu ke masjid, bilang besok aja kapok. Biarin. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat nggak masalah. Zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30, tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6, tancep terus. Besok didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Beliau Rasul pakai argumen bukan pakai sentimen. Pok antepin. Makanya subuh laki kita bangunin. Subuh laki kita bangunin. Subuh laki kita bangunin. Apanya dibangunin? Orangnya. Godaan subuh rada berat emang ibu. Subuh rada berat. Ketika datang masjid dari suara peker Masjid At-Taqwa, As-salatu khairum minan naum. Godaan tiba, angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, istri kutang-kutangnya debleh. Ujian buat abang-abang. Iman kuat, lempar, minggir neng. Ambil sejadah, berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Empok lagi membayangin malam kali. Ya Allah. Ini udah 5:30 baru bangunin laki. Bangun bang, daripada ke Masjid At-Taqwa udah ketinggalan jamaah. Di rumah aja bang, bangun ayo bang, sembahyang buruan bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Empok lagi, pikiran kesono aja dia. Kalau langsung bangun takut jatuh, megang tiang dulu gitu. Lakinya wudhu. Ayo neng cepetan sholat subuh pakum. Lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang. Jangan nyaut. Udah 5:30. Lakinya imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Lu 5:30. Fatihah cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset. Udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama ketua DKM di masjid, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama dia. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah, sembayangnya kongkok. Ayo terapkan dalam melaksanakan ibadah. Tema kita mencontoh kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jujur. Jujur itu bahasa Arabnya al-amin. Al-amin artinya jujur. Amin, jujur. Ini bukan kampanye. Amin, jujur artinya. Sesuai tema. Amin. Bukan kampanye ini. Kampanye enggak boleh di dalam masjid tempat ibadah. Dilarang sama Panwas dan Bawaslu. Enggak boleh. Pokoknya amin. Jujur artinya. Bukannya Anies Caimin. Bukan. Itu mah calon sono. Enggak boleh ngomongin gituan di masjid.
Nggak boleh. Amin artinya orang yang jujur dapat dipercaya. Bukan kampanye dan enggak, itu lagi keceplosan ke sono. Bu, Masya Allah, kita kepengen jujur, jujur dan jujur. Kenapa? Karena semua aturan ibadah yang kita jalanin jujur. Puasa ngajarin apa? Jujur. Lagi puasa kita tengah hari-hari nih wudhu, lagi sholat zuhur, lagi wudhu kan sebelum wudhu kita ke kumur. Andai kata kita colong sedikit aja, kita telan, jangankan KPK, jangankan polisi, teman sendiri di samping agak tahu kalau kita nyolong air. Bener kan? Kita telan aja dikit. Kenapa? Karena Allah ngeliat. Polisi nggak ngeliat, tapi Allah yang ngeliat. Puasa ngajarin jujur, jujurlah padaku, jujur. Makanya sholat jujur, puasa ngajarin jujur, sholat ngajarin jujur. 4 rakaat ya 4. Jangan dikorupsi. Wah, nggak ada orang nih. Johor 2 rakaat aja dah, nggak tahu. Itu namanya nggak jujur. Kenapa? Yang lain kagak ngelihat, tapi Allah Maha melihat. Semua diatur melalui ibadah kita. Sholat diajarin jujur, sholat diajarin tawadhu. Mana tawadhunya? Anggota tubuh kita yang paling mulia kepala, bang. Kepala paling terhormat nih. Makanya bercanda sama teman dikeplak, marah pala kita lah. Enak aja main keplak aja, bercanda boleh lu, jangan main pala. Nih pala gue dipitrain. Bener po? Pala kita paling mulia. Anggota tubuh paling terhormat kepala. Makanya orang kalau nggak ada palanya lah bukan orang. Makanya kita semua nih ya enggak, waktu dipoto di KTP pasti dipoto kepala. Ada sini orang sini gambar KTP-nya gambar dengkul, nggak ada. Kepala anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, lihat ibu, pak, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Kepala kita sama rendahnya sama kaki lagi sujud. Bahkan tinggian pantat kita ketimbang kepala. Padahal kita tahu isinya pantat. Artinya apa? Puasa, sholat tuh ngajarin kita supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Iya po? Iya po? Apa sih yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Ya po? Mandi nama orang, makan disuapin nama orang, baju dipakai nama orang, nama sendiri dikasih sama orang. Bener po? Apa yang kita sombongin? Apa yang mau disombongin? Kan udah dia canyi nama kong Haji Oma. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidaklah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Itu judul lagunya, Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Setetes air hina, Quran dan Koran, ada sebujur bangkai, ada lagi citra cinta. Buka di YouTube volume ke-12 soneta, pasti isi lagunya itu. Boleh ngapalin. Bu, diajarkan kita jangan sombong. Puasa diajarkan jangan
Jangan sombong. Di mana jangan sombongnya? Ya Allah, ternyata nggak enak lapar. Ya Allah, ternyata nggak enak haus. Baru sehari nggak kena air, baru sehari nggak kena aus, timbul kita kelaparan, peka. Ya Allah, begini rasanya kalau orang miskin, nggak enak. Maka kita kepengen maulid ini menyontoh sedikit demi sedikit daripada ajaran dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah, dan insya Allah malam ini kita hadir sebagai saksi bahwa kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tanda cinta kepada Rasulullah, yuk sama-sama ibu kita baca 3 kali solawat asgil yang diajarkan oleh guru-guru kami. Ini bulan dan tahun politik, ayo jangan sampai kita bercerai-berai hanya beda pilihan. Kita pengen semuanya aman, tentram, damai, dan insya Allah orang yang zolim biar sibuk dengan orang zolim yang lainnya. Kita sholawatan ya, ya bu, ya bu. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sahbihi ajma'in. Semuanya Allahumma ya Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sahbihi ajma'in. Sekali lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selawat yang kita baca sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabb. Tuh kalau masih penasaran ya undang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi. Dah ini aja barangkali ya. Dah doain saya biar gemuk, biar sehat kok. Ya kalau gemuk bukan atile jadi tole. Dah ini aja.
Insya Allah mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Mohon izin para kiai, orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus DKM, Bapak Komandan izin saya meninggalkan majelis ini lebih dulu karena memang udah di kontak tim halo-halo udah ngelambeng ya ini aja karena perjalanan hampir setengah jam ke sana. Nah, saya juga nggak tahu ke arahnya kemana. Ini aja dari saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.